Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Hah? Tapi nggak berisi. What? Bukan malah memecah belah rakyat. Memfitnah presiden, kasihan. Ada kepentingan kali. Hah? Ada orang yang kepingin jadi presiden kali gitu loh. Kayaknya Bapak Prabowo harus jadi presiden seumur hidup deh. Hah? Komen masalah dangdut aja banyak yang nggak bener, apalagi komen masalah bencana. Anda kan kalau ngomong itu jangan asal ceplos membandingkan bencana dari satu daerah dengan daerah lain. Aduh. Ya. Yang satu 7 meter, yang satu 5 meter. Enggak, Anda jangan berada di level yang mengomentari seperti itu. Anda levelnya joget-joget aja. Ini saya kasih tahu sama Anda. Bu Dewi, ngapain kau bahas-bahas masalah Aceh? Aduh. Kau itu tidak ngerti masalah Aceh. Kau yang ngerti goyang-goyang. Paham kamu? Jangan bikin emosi orang Aceh. Kalau ngomong semua bisa. Beo pun bisa ngomong, burung pun bisa ngomong. Bukti ya lah. Udah kalau cover lagu aja sering dirujak, pakai nyindir lagi katanya orang Aceh mah berisik. Aduh. Terima kasih Pak Dedi yang sudah peduli sama kami. Oke. KDM Jawa Barat Siap. sudah membantu uang saku kami untuk di perjalanan Oke. senilai 1.550.000 orangnya. Jumlah keseluruhan orang yang dibantu sama Pak Dedi 89 yang dewasa. Terima kasih. 89 orang kasih uang saku 1.550.000. Seharusnya ucapan terima kasih dan segala macamnya kepada Gubernur Jawa Tengah. Nah, lu harusnya ini. Wiro, Ya. kumaha orang pemimpin orang katewak. Wis boga pemimpin orang mah Wiro. Bekasi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, tercetar, membahenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, ada Mbak Dewi Persik. Wow, Dewi Persik ini mengomentari terkait tentang bencana alam yang ada di Sumatera. Nanti kita bahas videonya ya. Dan kita juga mau ngasih kabar terkait tentang Jawa Barat ya. Langsung aja teman-teman, yuk kita gas, kita menuju TKP and play. Warga Jateng mengucapkan terima kasih kepada KDM. Oke, ini ada video yang full ya. Kalau kemarin tuh videonya cuma sepotong doang gitu ya. Nah, maksud gue tuh gini teman-teman. Seharusnya kan hal ini diucapkan sama teman-teman kita warga Jawa Tengah ini kepada Gubernur Jawa Tengah. Gue juga penasaran apa yang menyebabkan. Yuk kita gas ya. Dan orang yang terdampak musibah bencana alam. Terima kasih Pak Dedi yang sudah peduli sama kami. Oke. KDM Jawa Barat Siap. sudah membantu uang saku kami untuk di perjalanan Oke. senilai 1.550.000 orangnya. Jumlah keseluruhan orang yang dibantu sama Pak Dedi dari terdampak musibah bencana alam senilai jumlah orang berapa? 89 yang dewasa. Terima kasih. 89 orang dibantu sama Gubernur Jawa Barat, dikasih uang saku, jumlahnya per orang itu mendapatkan 1.550.000. Gila. Terima kasih Bapak, semoga Bapak dilindungi sama Allah. Kami semua mendoakan ya kawan-kawannya. Dilindungi sama Allah, diberi kekuatan dan kesehatan dan juga lebih bagus ke depannya ke pemerintahnya Pak Dedi di Jawa Amin. Barat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam abang-abangku. Semoga pada saat menonton video saya abang-abang ini sudah pada sampai di rumah, karena tadi siang saya reaction mereka sudah pada mau naik bis akan diantarkan ke rumahnya masing-masing ya. Dan kembali lagi teman-teman, yang dibantu oleh Gubernur Jawa Barat dikasih uang saku kurang lebih sekitar 1.550.000. Mereka mengucapkan terima kasih kepada KDM. Ini pukulan telak punten. Seharusnya ini adalah momen penghargaan sih menurut gue. Ucapan terima kasih dan segala macamnya ini harusnya diucapkan oleh mereka kepada Gubernur Jawa Tengah. Nah, lu harusnya ini. Wiro, Ya. kumaha orang pemimpin orang
kakewak. Wis boga pemimpin orang mah Wiro. Bekasi. orang yang milu sedih orang kayak gitu. Sebenarnya mantap ke mana mah ya? Oh, makanya jadi iya mana mah kemana mau ya? Ya orang daerah iya. Era bukan. Daerah Bataing. Colok wae. Wajan banget si budak mah. Wiro Sableng dan si buta dari gua hantu kehilangan pemimpinnya karena tertangkap KPK. Tapi punten ya, yang dimaksud sama abang kita ini berdua, apakah beliau masuk Bekasi gitu maksudnya? Ya kalau salah saya mohon maaf, tapi kalau misalnya benar ya sabar-sabar aja bang gitu ya. Kalau bisa abang sekarang coba kumpulin tuh para pendekar ya supaya pengganti bupati yang kejerat kasus korupsi supaya nggak begitu lagi. Bila perlu itu si Sito Gendengnya dipanggil supaya nggak korupsi lagi. Nyanyian viral yang disukai karya Ricis. Oh ini di Aceh ya. Udah. Mampu tidak mampu haruslah ditahan. Ya Allah, nyanyinya di balik tumpukan Sanggup tidak sanggup kayu guys. haruslah disanggupi. Masya Allah. Oh Tuhan, dosa apakah yang kami perbuat hingga Kau rela? Maaf. Ini sebetulnya lagu ini lagu sedih ya terkait bencana alam yang ada di Sumatera, tapi pas dia naikin nada tinggi keselak. Ya mungkin kan di sana kan cuacanya lagi gimana gitu kan habis bencana alam guys. Ya Ricis sebenarnya mau ketawa cuma ditahan. Yang kami perbuat hingga Ciptaan sendiri kan dari desa Sekumur ya. Kau rela menurun musibah ini. Memang ya? Jangankan rumah gedung, rumah biasa tiada lagi. Hanya tinggal di bawah. Kok jadi lagunya? Hanya dan istri. Hey. Anak Bercucuran air mata Sedih tak gimana? ini melihat kampung halaman kami Kok jadi kayak lagu Dalam Tembok Derita sih? Jadi kayak lagu Dalam Tembok Derita gitu ya? Mirip-mirip kali ya. Nah Ricis kalau nggak salah tuh habis dari sini tuh langsung kejeblos itu dia tuh. Gue ngeliat videonya itu ya. Oke, next. Mami DP komentar tentang banjir Aceh bencana nasional. Oh ya, dia kan panggilannya Mami ya. Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Hah? Tapi nggak berisik. What? Kalau nyenggol artis tentang nyanyian lagu dan segala macam sih masih oke. Ini nyenggol warga Aceh nih, oke. Iya, yang Gunung Semeru. Coba. Ya setidaknya kalau misalkan nggak ngasih bantuan secara energinya buat korban-korban bencana, ya setidaknya donasi lah. Kalau misalkan nggak punya duit, jarinya dipakai yang baik-baik, bukan malah memecah belah rakyat, memfitnah presiden. Kasihan. Bukan masalah ini ya. Maksudnya aku cuma menengahi di sini tuh dalam arti bukan waktunya sekarang itu siapa yang paling oke, siapa yang paling pintar, siapa yang paling banyak bantuannya, tapi bagaimana kita itu bersinergi, kita itu bermasyarakat, kita itu bersatu, bukan saling beranteman, yang ini, yang itu, yang ono. Aduh, kayaknya aku apalagi anak aku di TNI, pagi siang malam melihat bapak-bapak TNI itu sampai jalan kaki memberikan bantuan karena memang tempatnya medannya kan untuk memberikan bantuan itu kan juga kan kita ngelihat gitu kan. Tapi ya Allah,
pada nil empati banget. Hah? Yang ngata-ngatain makanya ya mungkin ada kepentingan kali. Hah? Ada orang yang kepingin jadi presiden kali gitu loh. Tapi kalau aku pribadi sih kayaknya Bapak Prabowo harus jadi presiden seumur hidup deh. Hah? Duh, ini udah kejauhan nih, punten Mbak DP. Udah ngomentarin dangdut aja. Komen masalah dangdut aja banyak yang nggak bener, apalagi komen masalah bencana. Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Tapi nggak berisik. Parah sih. Pak kakak nih, nggak ada yang kenal sama dia, ada yang kenal, saya nggak kenal. Kakak, Anda kan kalau ngomong itu jangan asal ceplos, membandingkan bencana dari satu daerah dengan daerah lain ya. Yang satu 7 meter, yang satu 5 meter, enggak. Anda jangan berada di level yang mengomentari seperti itu. Anda levelnya joget-joget aja. Ya. Ini saya kasih tahu sama Anda ya. Bencana yang terjadi di Aceh, kenapa orang-orang Aceh diminta bencana ini jadi bencana nasional? Salah satunya agar ditemukan sumber permasalahannya. Bencana ini terjadi karena apa? Ya, orang Aceh banyak menduga, banyak memprediksi, banyak mengira-ngira ini karena pembalakan liar dan perusakan hutan Aceh ya, yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Dan perusahaan itu bukan perusahaan dari Aceh, perusahaan dari luar Aceh. Iyalah. Mereka sudah ngambil sumber kekayaan dari Aceh. Kami cuma dapat lumpur. Ya, kalau ini jadi bencana nasional dan ditemukan sumber permasalahan, maka kita bisa menggugat mereka untuk membukukan aset perusahaan mereka untuk membayar ganti rugi ke warga-warga yang berdampak. Hanya beda. Di Lumajang permasalahannya itu bencana alam diakibatkan meletusnya Gunung Merapi. Anda mau nuntut Gunung Merapi? Mungkin. Kalau kami terjadi ini adalah banjir. Ya banjir bandang sumbernya dari lumpur. Diduga. Sebentar bang. Mampus sih disekat sama netizen. Aduh, apes Mbak DP. Lagian udah. Kata gue kayak udah nggak usah ngomentari. Udah fokus dangdut goyang aja suara vokal. Dikasih paham sama si abang. Sono nuntut ke Gunung Merapi sono. Karena hutan aja udah digundulin, maka orang perusahaan tadi yang udah ngambil keuntungan dari gundulin tadi harus bertanggung jawab, mengganti rugi, bukan ngasih sekardus Indomie. Ini yang sedang dikejar oleh orang-orang Aceh. Ya, jadi kakak nih yang ini Anda komentari orang nyanyi aja atau joget-joget aja seperti yang Anda buat. Anda di level itu. Apes Mbak DP. Langsung disekat sama netizen. Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Mbak Dewi Persik, gimana sih itu konsepnya? Ayo, ngomong kalau ayo. memang mau didatengin Presiden Prabowo, Mbak Dewi Persik umbar-umbar aja terus di media. Lagian kan Mbak Dewi Persik ini ya artis ya. Cepet dong pastinya. Nah, jangan banding-bandingin sama Aceh atau Sumatera. Ya. Jelas-jelas beda. Ya, beda. Yang pertama apa? Korban jiwanya berapa Mbak Dewi Persik yang di Jawa? Kemudian korban pengungsiannya berapa? Bencananya sebesar apa Mbak Dewi Persik? Ada kayu-kayu liar itu sebesar itu. Mbak Dewi Persik, bencana itu bukan lomba. Siapa yang lebih banyak kunjungannya, bukan Mbak, tapi seberapa cepat ya tanggapan bencananya. Ya, mereka sampai hari ini belum ada tuh tim medis, tim evakuasi, bahkan tendanya itu mereka bikin sendiri. Ya, Mbak Dewi Persik, mending Mbak Dewi Persik kalau mau bandingin Aceh, karena Aceh kowar-kowar terus ya, Mbak Dewi Persik kesana dulu, lihat ya, baru tuh komen ya. Itu hak mereka, karena mereka merasa Bapak Prabowo ini memang tidak menetapkan bencana nasional, tapi penanganannya lambat Mbak Dewi Persik. Jadi mereka mengkritik itu. Ya. Jadi karena kerusakannya luas, korbannya banyak, ya kan? Kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, jadi mereka bersuara Mbak Dewi Persik. Jangan Mbak Dewi Persik bikin isu ya supaya mereka seakan-akan harus diam. Ya. Itu bukan berarti mereka nggak bersyukur Mbak Dewi Persik, tapi mereka lagi mempertanyakan tanggung jawab ya. Yang Mbak Dewi sebutin ya, daerah mana tadi, Lumajang, Jember ya, Aceh, itu sama-sama bencana Mbak, tapi
nggak adil Mbak Dewi Persik membandingkan antara Iya. penderitaan satu daerah sama daerah yang lain ya. Gue setuju nih kalau jangan bandingkan ya penderitaan sebuah akibat dari dampak bencana dari daerah satu ke daerah lain jadi banding-bandingkan. Emang udah bener Mbak. Jadi juri aja salah mulu kata netizen gitu. Ngomentarin bencana loh. Aduh. Karena itu beda banget deritanya. Harusnya Mbak Dewi Persik ya sebagai seorang artis ya ikut memperjuangkan keadilan penanganan, bukan saling menyuruh untuk bersyukur ya. Ingat ya Mbak Dewi ya, jangan menormalisasi penderitaan dengan kata bersyukur. Oke. Ya. Jika korban masih merasa menderita, mereka berhak untuk mengkritik. Jika mereka hari ini diam, ya, kedepannya ketika ada bencana-bencana lagi, maka penanganan yang lambat akan berulang. Jadi tolong ya, Mbak Dewi Persik, ya, seharusnya Mbak Dewi Persik sebagai seorang artis itu tahu ya, gimana kondisi ya, yang bahkan pemerintah daerahnya aja menyatakan Mbak Dewi Persik ini lebih dari tsunami kedua. Yes. Ya, tsunami pertama itu hanya merusak 11 kabupaten Mbak Dewi ya. Kalau di Aceh yang sekarang nih yang banjir bandang 18 kabupaten ya. Bahkan 4 desanya hilang Mbak Dewi Persik. Iya betul. Iya. Gue pernah lihat videonya Di juga. Jember, di mana tadi tuh di Lumajang itu sama nggak kayak gitu? Ini sih akibat gara-gara minum air 1.500 liter. Jadi begini. Maaf ya. Ini kan masih ada nih netizen yang mengomentari beliau. Kita mau kasih paham dulu, kita kasih video dulu ya buat Mbak DP. Spesial nih, yuk kita gas. Kalau ada kesempatan bilang langsung sama Pak Prabowo mau ngomong apa? Tolong datang sini. Bawa alat berat bisa bersihkan. Kayak bersihkan kayu-kayu semua ini ya? Ya. Tuh, tadi mau lihat HP-nya hanyut. Iya. Prabowo, saya minta sepatu boot. Kaki saya bolak-balik kena kaca paku. Kami kena paku. Keluhan dari adik-adik semua, curhatan dari mereka. Tapi masih bisa tersenyum sampai hari ini. Ya, insyaallah. Kuat ya? Ya. Merinding gua. Semangat ya, Dek. Merinding gua sumpah. Merinding gua ya. Ini baru diupload 1 hari yang lalu. Ini dari media besar inilah.com ya teman-teman ya. Nah maksud gue ini loh Mbak kondisinya begini Mbak. Ini yang baru 1 lokasi doang Mbak. Wah kalau ngebahas yang lain banyak yang bahkan sampai ada beberapa desa yang hilang itu ya. Udah ya komentari dangdut aja deh. Saya baru dengar video dari Dewi Persik yang membandingkan banjir yang ada di Sumatera, Aceh dengan bencana yang terjadi juga di Jawa. Ya Gunung Semeru meletus ya kan, atau yang terjadi di Lumajang ya. Saya cuman bilang pemahaman orang-orang seperti itu, saya nggak tahu apakah ini memang murni dari Dewi Persik atau memang dia endorsement juga, saya nggak tahu ya kan. Cuman kalau pemahaman seperti itu saya ingin mengkoreksi lah. Oke bang, gas bang. Kami juga mendapatkan bencana tapi kami nggak seberisik yang terjadi di Aceh ataupun di Sumatera ya. Atau mas saya bilang itu mah kayak ya bisa dibilang ngeledek kali ya. Wah warga Aceh mah berisik gitu. Secara tidak langsung kan ngomong begitu gitu ya. Aduh ampun. kudu berisik ya. Yang di Sumatera ini bukan hanya sekedar bencana alam ya, tapi ini ada tangan-tangan, ada tanda tangan jahat yang menyebabkan apa yang terjadi di Sumatera ini sebegitu parahnya ya. Jadi bukan masalah lu berisik, lu di Lumajang ada juga bencana alam, Gunung Semeru meletus, nggak masalah, nggak apa-apa. Ini nggak masalah, bukan masalahnya bencana alam. Ini ada bencana alam karena tangan-tangan jahat ya. Ada. Kalau kita pada diem, pada gagak berisik, yang mana
ya orang-orang yang harusnya bertanggung jawab kagak ada perhatiannya, bakalan diem baik. Tahun depan ini bakalan kejadian lagi, banjir lagi, ya terus disuruh lagi kagak berisik, jangan berisik, jangan berisik. Nggak bisa gitu loh. Kejadian terus berulang-ulang ya. Jadi untuk Dewi Persik harus paham ya, mana yang harus berisik, mana yang legowo ya kan. Kalau memang kita nih hidup nih di Sumatera ini dengan dari dahulu kala sampai sekarang kita menjaga alam kita, ya tiba-tiba ada tanda tangan dari pusat, tiba-tiba ada satu corporation membuka lahan seluas-luasnya, lalu kita kena dampaknya, terus kita disuruh diem. Mikir mbak. Aduh. Maksudnya gini loh, kalau Gunung Merapi itu kan the real alam gitu kan, karena memang gunung ya, meletus gitu ya. Ya kalau di Sumatera ini kan ada campur tangan manusia gitu loh Mbak DP. Maksudnya gitu. Kan di sana ada penggundulan hutan gitu kan. Nah, yang jadi problemnya adalah ini orang-orang yang mengizinkan proses itu tuh loh Mbak gitu loh. Ngerti orang sih Mbak? Jember kan ya? Takutnya nggak paham ke sana. Ini aduh susah ngomongnya gitu. Udah goyang aja goyang. Aduh ampun aing mah teh. Kamu harus jadi presiden seumur hidup deh. Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Yang Gunung Semeru. Tapi nggak berisik. Kalau memang rakyat Aceh berisik, emangnya kenapa? Ada urusan sama kamu? Ada minta uang sama kamu? Enggak ada. Kami mau orang Aceh, hasil alam kami yang diambil tiap bulan, yang merusak hutan kami, tolong dipertanggungjawabkan. Kami nggak minta uang kepada kamu. Kalau memang perut ini sudah kenyang, nggak lapar lagi, itu nggak berisik. Saya ingat artis nggak ada yang bodoh lah. Sekian, assalamualaikum, bangsa Aceh. Sesingkat itu loh Bang ya, bikin komentar Bang ya. Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin mas. Bu Dewi, ngapain kau bahas-bahas masalah Aceh? Kau itu tidak ngerti masalah Aceh. Kau yang ngerti goyang-goyang. Kau bilang pula presiden sudah 3 kali pergi ke Aceh. 100 kali pun dia pergi ke Aceh tak ada guna. Kalau tidak ada memperhatikan rakyat Aceh. Memang betul dia bilang siap menghadapi, siap mengirimkan bantuan. Tetapi biar kamu tahu ya, sekarang ini sudah 25 hari banjir di Aceh. Masih banyak lagi warga-warga yang kelaparan. Biar kamu tahu. Kamu itu hanya berkoar-koar di TikTok, tak turun ke lapangan. Kau pergi tengok macam mana keadaan di Aceh sekarang ini. Kayu, macam mana berserak kayu di pemukiman warga. Adakah yang membantu membersihkan? Lumpur, adakah yang bantu membersihkan? Jadi jangan kau bilang-bilang gede-gede itu kayunya Mbak DP ya. Nggak cukup pakai tenaga manusia segede gaban gitu ya. Sekarang malah dibelah-belahin kan buat bikin rumah-rumah ya. Karena rumahnya kan pada habis tuh. Itu juga kan dikomplain sama DPR. Kan ada statementnya tuh. Habis ini kita bahas itu deh itu. Sudah 3 kali presiden ke Aceh. Dia belum, tempat kalian belum pergi. Nanti ya aku suruh pergi tempat kalian. Kalau enggak, kau ambil saja itu presiden buat kau. Kau pun janda, itu presiden pun budak. Kau nikah saja dengan presiden. Apa? Kalian sama-sama goyang. Pak presiden pun dulu dia goyang. Konteksnya Bang. Jangan ngelewatin konteks, oke? Oke, fokus Bang, fokus. Nggak usah bahas-bahas yang itu Bang ya. Oke guys, nah, kan? Kau pun goyang di panggung. Sama-sama goyang. Jadi jangan kau bahas-bahas masalah Aceh. Kau tidak tahu masalah Aceh. Kau hanya tahu goyang. Paham kamu? Jangan bikin masih emosi orang Aceh. Orang Aceh pun tidak butuh kau. Ya, orang Aceh tidak ngefan buat kau. Termasuk aku. Kau bahas-bahas pula masalah Aceh. Kau tak tahu macam mana kondisi di lapangan. Kau keluar-keluar di TikTok. Kalau ngomong semua bisa. Beo pun bisa ngomong. Burung pun bisa ngomong. Bukti ya lah. Walaupun presiden bilang kami siap mengatasi, tidak perlu bantuan internasional, tapi biar kamu tahu sampai detik ini orang Aceh masih kelaparan. Kayu masih banyak di pemukiman, tidak ada yang tolong bersihkan. Jangan kau bikin emosi orang Aceh. Dasar kau. Aku tak pernah setik video kau, komen video kau aku tak pernah. Tapi hari ini kau bawa-bawa Aceh pula. Ngamuk keluarga Aceh Mbak DP.
Udah kalau cover lagu aja sering dirujak, pakai nyindir lagi katanya orang Aceh mah berisik. Aduh. Nih, ada lagi nih video nih biar Mbak DP paham ya. Wakil Ketua Komisi 4 DPR, pemanfaatan kayu sisa bencana harus dikelola negara, bukan untuk warga. Tuh. Ada kan di masjid itu. Oh, di lapangan tuh penuh kayu semua. Kalau emang itu nggak boleh dimanfaatin sama masyarakat buat ngebangun rumah, ya datang kirim alat berat sono, geserin semua, pinggirin, biar masyarakat bisa membangun rumah di situ. Aduh, udahlah, biar netizen aja ngomong lah, kita gas. Giliran ada manfaatnya teriak, ini punya negara. Giliran dihusut penyebab banjir, bagaimana kayu itu terbang dari hutan sampai ke rumah warga, sampai menelan warga, sampai hancur menghilangkan rumah kampung, memporak-poranda mata pencarian, negara diam. Bapak, hari ini kita bukan bahas kayu ini milik siapa, tapi hari ini bagaimana dipikirkan supaya sarana dan prasarana itu terjalankan, supaya rumah-rumah yang sudah ditimbun oleh kayu itu bisa dieksekusi, supaya alat-alat berat bisa dihadirkan segera mungkin ke tempat lokasi. Tuh, dengerin. Negara ketika ada manfaat berdalih ini semuanya diatur dalam undang-undang, tapi ketika seperti ini, seperti kami bukan bagian daripada anak bangsa. Sudah memasuki hari 26, kami masih berteriak, kemana helikopter yang katanya udah dikerahkan sekian puluh, yang katanya udah dikerahkan sekian ratus relawan. Hari ini masih ada relawan yang mencarter pesawat sendiri untuk bawa bantuan ke daerah. Jadi negara hari ini tolong hadir dengan nyata, bukan hadir dengan narasi-narasi, bukan hadir dengan pencitraan, seolah-olah sangat peduli, padahal itu cuma rapat formalitas aja. Mbak DP bisa denger kan? Pedes nggak? Kayu ke bawah air dari atas gunung, banjir dong, iya kan? Ngerusak jalan dong, gas. Ngerusak rumah dong, gas. Hancur dong rumah dong, gas. Numpuk, bras. Surut air, bingung dong masyarakat ya kan? Oh, ada kayu nih kan, kita bangun rumahnya nih pakai kayu yang ada, dipakai dong, ya kan? Wajar dong. DPR-nya malah bikin statement begitu. Pemanfaatan kayu sisa bencana harus dikelola negara, bukan untuk warga. Coba kalau dibalikin, kalau gitu rumah saya di mana Pak? Coba kalau dibalikin kayak gitu juga kan nggak mungkin. Pasti akan itu bencana. Ya dia kayu Pak, kayu ini kayu Pak. Udah Mbak DP, ngomentarin dangdut aja. 50 nih, Mbak helikopter, 50 helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah. Minggu ini teman-teman, ini gila banget, banyak pemberitaan mengenai bencana di Sumatera yang dibungkam, mulai dari media yang besar seperti Kompas yang jurnalisnya diintimidasi dan hasil liputannya dihapus. Ada juga yang viral banget, liputan reporter CNN yang menangis karena melihat kondisi di Aceh tiba-tiba menghilang dari kanal YouTube-nya dan dari Instagram-nya juga. Padahal Aceh sedang membutuhkan perhatian, tetapi yang ada malah dialihkan dan dibungkam karena dengan banyaknya perhatian. Videonya udah nggak ada. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir, dan mohon maaf nih teman-teman kalau misalnya saya ngebahas ini ada banyak kata-kata yang salah atau salah berucap dan segala macam. Saya minta maaf ya guys ya. Saya hanya mereaction dan kalian bisa follow akun TikTok yang videonya saya reaction karena sumber videonya saya tampilkan semuanya. Alright, gitu aja. Terima kasih banyak. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.